Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul, sehingga kita bisa dapat tatap muka di siang hari ini. Dan yang kedua kalinya tak lupa pula kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual seperti yang kita rasakan ini siang hari ini. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Alangkah baiknya untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas saya persilakan untuk memimpin teman-temannya. Siap duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ni'matan banati tasawwuri ma ila yaumiddin wa anta surana wa tarjaha alaina wa tarzuqana wa tahaffazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Oke, baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin temannya untuk berdoa. Jadi untuk selanjutnya saya absen dan adik semua untuk bagaimana melihat ada ketiga masuk dan ada yang masuk. Jadi yang kedua, Anissa Salsabila, Arsa Maulana, Aska Husnul, Elsa Veronica, Fitriana, Sudah masuk. Alfa berarti, Ya. Galang Saputra, Yona Melana, Laila Sriwatuti, Dan Moher Mansa, Mudino Asril, saya Muhammad Harif, Dita Saini Julianti, Zaina. Raini. Baik adik-adik sekalian, saya punya sedikit kalau akan dijelaskan. Nah, jadi di sini biar nggak terlalu terlalu kaku. Jadi saya di sini mengadakan ice breaking. Jadi ketika saya bilang satu kali, satu berarti satu kali ketukan. Ketika dua kali berarti dua kali ketukan. Itu. Saya tes kefokusannya. Mulai. Baik. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2,
3, 4. Kita minta adik-adik lihat ke depan. Jadi di sini kita masuk ke tentangan penerapan Pancasila. Ke depan. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran saya, yaitu peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila, mampu menganalisis Tantangan penerapan Pancasila. Nah, apa sih kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya tentu saja keadilan kan? Itu yang pertama. Di sini ada tantangan pemerintah. Nah, meskipun Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, namun tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara masih sangat besar. Nah, jadi yang poin KA itu demokrasi Pancasila. Ada yang tahu demokrasi Pancasila? Seperti yang di contohnya tadi kayak pemilihan khusus itu termasuk dalam demokrasi. Nah, jadi di sini digabungkan dalam demokrasi Pancasila. Nah, jadi di masa reformasi pelaksanaan demokrasi berkembang dengan dengan pesat, dengan kebebasan untuk berpendapat dan berserikat yang tandai dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden. Nah, jadi coba adik-adik bayangkan kalau seandainya nggak ada pemimpin daerah, nggak ada nggak ada presiden, nggak ada pemilihan presiden ataupun kepala daerah ataupun kepala desa itu sendiri. Apa yang terjadi kalau seandainya nggak ada pemimpin? Coba adik-adik bayangkan. Coba kalau seandainya nggak ada yang pimpin, sama kayak hal kalian ini. Contoh yang kecil saya ambil dari keluarga kalian. Ketika ada yang tidak lengkap ataupun nggak ada kedua orang tua kalian, apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Mohon maaf ya, bukan saya menyuduti kalian. Saya mengambil contoh di situ. Apa yang terjadi? Nanti nggak ada yang ngurus kalian kan? Itu yang pertama. Jadi pasti kita bayangkan kalau seandainya nggak ada semisalnya kepala desa, berarti saya pastikan desa itu akan amburadul, desa itu karena nggak ada yang bergilir ataupun membawa untuk perubahan itu sendiri. Jadi maka daripada itu ini tergantung dari pemimpin itu sendiri. Maka yang harus kita bebaskan itu ada yang namanya money politik. Maka kita sebagai orang pemuda, sebagai orang pelajar, orang terdidik, itu bagaimana membebaskan money politik itu sendiri. Itu yang pertama. Ada yang tahu apa itu money politik? Yang cewek ada yang tahu? Galak? Apa itu money politik? Money itu kan dalam bentuk bahasa Inggris yang dalam artinya uang berpolitik itu yang harus kita hindarkan, itu yang harus kita pastikan mengenai penegakan hukum itu sendiri. Maju sudah. Nah, jadi di sini kita masuk ke poin B, penegakan hukum. Nah, ada yang bisa membantu saya untuk membaca ke depan mengenai penegakan hukum di sini. Ayo, siapa yang bisa untuk membaca ke depan? Ayo silakan, maju ke depan. Kualitas penegakan hukum tersebut di Indonesia masih harus ditingkatkan hingga terbebas dari kepentingan uang, melainkan benar-benar untuk kepentingan keadilan, terutama bagi masyarakat bawah. Baik, terima kasih untuk mungkin ada pendapat dari yang lain mengenai penegakan hukum ini sendiri. Untuk yang cewek, karena yang tadi udah yang cowok, saya beri kesempatan untuk yang cewek. Siapa tahu ada pendapat lain. Kalau memang nggak ada, biar saya jelaskan ulang. Nggak ada. Berarti yang cewek ini kalah sama yang cowok. Baik. Nah, kan di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, yaitu sunat itu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Penegakan hukum merupakan kunci utamanya. Nah, jadi kualitas penegakan hukum tersebut di Indonesia masih harus ditingkatkan hingga terbebas dari kepentingan uang, melainkan benar-benar untuk kepentingan keadilan, terutama bagi masyarakat.
Jadi ada yang tahu nggak maksud mengenai dari kepentingan uang itu sendiri mengenai hukum ini? Seperti kata pepatah mengatakan bahwasanya hukum kita ini apa namanya, tajam ke atas, tumpul ke bawah ya. Ada yang dengar itu? Ada yang pernah dengar? Jadi yang dimaksud dengan penegakan hukum ini itu bagaimana menegakkan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan apa? Ayo ada yang tahu? Sesuai dengan Pancasila yang keberapa itu? Sesuai dengan yang kelima. Apa yang kelima? Ada yang tahu Pancasila kelima? Nah, jadi yang dimaksud dengan penegakan hukum itu, walaupun ada yang kelas bawah, walaupun ada yang kelas atas, hukum ini sama, bisa meratakan. Iya. Jangan sampai ada yang mengenai kepentingan uang itu sendiri. Jadi kasus, misalnya kasus koruptor sama kasus bawah ini, misalnya maling dan lain sebagainya, hukumnya itu apa namanya perlu diadilkan. Jangan sampai yang kelas bawah ini yang dihukumnya seberat-beratnya, terus yang besar ini yang bisa dibayar pakai uang, itu yang harus harus dihindari mengenai penegakan hukum itu sendiri. Nah, jadi kita masuk ke poin kecil, ekonomi Pancasila. Jadi negara Indonesia termasuk dalam kelas menengah apabila diukur dari rata-rata tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi cukup juga baik dengan berada di sekitar 5% per tahun sebelum masa pandemi COVID-19. Terus adik-adik di bagian panjang luar ini berapa perkiraan adik-adik itu pendapatannya? Karena ini berbicara ekonomi. Angka sehari-hariannya itu berapa? Kalau seandainya kalau misalnya pendapatan di Tanjung Luar ini, kan Tanjung Luar ini berpotensinya ke nelayan kan? Nelayan begitu. Ya. Berarti kalau saya lihat, kalau saya kaji, kalau mengenai nelayan itu tiap hari kalau nggak salah pemasukannya, bukannya begitu? Iya. Berarti kita hitung lah dalam sehari itu 200.000. Ya, paling bawah itu 200.000. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ekonomi itu sendiri, mengenai dengan ekonomi Pancasila. Nah, jadi di sini kita masuk poin kedua, tantangan masyarakat. Nah, jadi kalian tentu memahami bahwa tantangan penerapan Pancasila untuk masa mendatang bukan hanya dihadapi pemerintah, namun juga oleh setiap warga negara. Tantangan tersebut baik di dalam keterkaitan dengan kehidupan sehari-harinya di Indonesia maupun juga dalam kegiatan dengan perkembangan masyarakat dunia maupun global. Nah, jadi termasuk PKI tantangan sebagai anggota masyarakat. Jadi setiap warga perlu terus meningkatkan kualitas penerapan Pancasila. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mengenai ini? Setiap warga perlu meningkatkan kualitas dalam penerapan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing. Jadi penerapan Pancasila seperti apa sih yang yang diterapkan oleh masyarakat itu sendiri? Termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berperilaku adil itu termasuk salah satu contohnya, contoh yang nyata. Menghargai satu sama lain, bergotong royong. Apalagi contoh untuk bagaimana ini penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saling bergotong royong, saling menghargai, menjaga sopan santun masuk. Apalagi meningkatkan kualitas apa? ibadah. Ibadah termasuk juga. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi meningkatkan kualitas ibadah, menjaga sopan santun, meningkatkan rasa cinta bangsa, meningkatkan bekerjasama serta berperilaku adil, merupakan contoh nyata menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang penegakan hukum. Mana ini nih? Perubahan 19.
Baik, saya harapkan untuk semuanya untuk mengerjakan. Jadi jika ada yang tidak mengerjakan berarti nilainya 0. Insya Allah. Saya beri waktu 10 menit. Jawab penting Pak. Nah, jadi di sini saya kasih empat soal. Jadi yang pertama itu jelaskan pengertian penegakan hukum. Yang kedua coba Anda jelaskan apa itu ekonomi Pancasila. Terus yang ketiga jelaskan tetangga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat dan terakhir jelaskan tetangga sebagai warga global. Nah, jadi di sini untuk jawabannya adik-adik bisa cari bukalah di paket dari halaman 20 sampai 22. Jadi tolong dibaca di sana dari halaman 20 sampai 22. Ya. Selamat mengerjakan. Ada yang udah selesai? Ada yang boleh di depan? Saya lagi sedikit. Boleh di depan kalau udah selesai. Baik, untuk semuanya apakah sudah selesai ini untuk mengerjakan juga? Sudah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 2 peraturan perundang-undangan nasional. Nah, jadi saya harapkan nanti ketika pulang sekolah untuk membaca buku PPKN, buku paket, yaitu buka bab kedua mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf, karena suatu kesalahan itu datang dari manusia dan sesuatu kebenaran itu datang dari Tuhan itu sendiri. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal.